Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Dan kali ini, sebagai lanjutan untuk video yang pertama, kita akan belajar tentang melakukan uji deskripsi data. Jadi kalau untuk data kita yang seperti itu, maka kurang lebih ada 8 data yang harus kita uji deskripsinya. Dimulai dari data A1, data A2, B1, B2, lalu sampai terakhir adalah A2, B2 dengan deskripsi yang seperti ini. Teman-teman bisa baca sendiri begitu ya. Lalu, yang harus teman-teman perhatikan adalah di dalam uji deskripsi data, itu hanya ada beberapa nilai yang dibutuhkan saja yang paling penting begitu ya, yaitu adalah nilai mean, artinya nilai rata-rata, kemudian nilai median, artinya nilai tengah, kemudian nilai modus, nilai yang sering muncul, kemudian nilai simpangan bakunya, lalu dua yang terakhir itu adalah nilai minimum sama nilai maksimum. Oke? Dan sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita melakukan uji deskripsi ke-8 data ini. Dan sebagai tambahan ya teman-teman, yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman itu adalah bagaimana untuk menguji deskripsi data A1, B1, dan A1, B1. Lalu untuk yang nilai A2, B2, lalu A1, B2, lalu A2, B1, dan A2, B2, saya tinggalkan ini buat teman-teman sebagai latihan. Tapi saya juga sudah akan ajarkan teman-teman bagaimana menuliskannya di dalam Word seperti itu. Oke? Kalau untuk yang pertama, untuk menguji deskripsi data A1 begitu ya, itu teman-teman hanya perlu klik Analyze, kemudian yang Descriptive Statistics, lalu pilih yang Frequencies. Begitu ya. Lalu ini di-reset dulu teman-teman. Lalu masukkanlah di sini A1. Oke, klik yang ini teman-teman. Masukkan dia sebagai muncul di kolom yang variables. Kemudian pilih yang statistiknya. Lalu pilih yang central tendensinya, pilih mean, median, and mode. Kemudian yang dispersionnya pilih yang standard deviation. Lalu yang minimum sama maksimum. Lalu klik continue. Lalu jangan lupa pilih chartnya. Ini untuk yang histogramnya. Lalu klik yang show normal curve on histogram. Baru pilih continue. Terakhir, oke. Seperti itu. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasil inilah yang akan teman-teman copy. Kemudian, teman-teman masukkan ke dalam Word-nya seperti itu. Ini saya sudah siapkan Word-nya begitu ya. Anggap ini saya hapus dulu ya. Saya delete tabelnya. Kemudian, tadi yang hasil output ini saya copy. Begitu. Ini adalah hasil Word-nya saya. Lalu saya tempel di sini. Begitu ya. Oke. Oke, ini ya. Tinggal copy Ctrl-C dan Ctrl-V saja. Nah, habis itu, teman-teman harus membuat deskripsinya. Begitu ya, untuk nilai A1 ini. Nilai A1 kan berarti artinya adalah hasil pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw. Jadi, saya sudah bantu teman-teman dengan membuatkan kata-kata seperti ini. Jadi, N-nya, teman-teman lihat di sini ya, jumlah total siswanya itu adalah 34. Jadi di sini kata-katanya adalah dari 34 siswa yang dijadikan sampel diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Diperoleh data terendahnya berapa? Teman-teman lihat. Oh, nilai minimumnya adalah 50. Ketikkan nilai 50. Lalu data tertingginya adalah 75, maksimumnya. Maka teman-teman ketikkan nilai 75. Lalu min-nya atau rata-rata itu adalah 62,85. Teman-teman ketikkan 62,85. Lalu mediannya adalah 62,50. Lalu modusnya adalah 60. Kemudian simpangan bakunya adalah 6,495 disesuaikan ya teman-teman. Nah, lalu ini juga nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Word-nya nanti saya akan berikan di dalam deskripsi video saya. Lalu, kalau teman-teman juga diminta oleh dosennya juga menampilkan yang histogramnya, ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ini kita delete dulu. Kemudian, kita copy yang histogram yang kita sudah punya dari output ini. Oke, kita copy. Kemudian kita tempelkan di dalam Word kita. Gitu ya. Ctrl V saja begitu. Dan ini adalah histogramnya. Lalu, teman-teman kasih deskripsi. Jadi setiap ada gambar atau tabel begitu, teman-teman harus kasih deskripsi. Nah, deskripsinya seperti apa? Ini saya bantu teman-teman untuk menuliskannya ya. Dari histogram di atas terdapat 34 siswa. Lihat N-nya ya teman-teman. Ada 30 siswa yang diajar dengan metode pembelajaran Jigsaw. Maka kita peroleh data nilai rata-ratanya itu adalah sebesar 62,85. Lalu simpangan bakunya sebesar 6,495 seperti itu. Lalu untuk yang
A2. Ini saya tinggalkan sebagai latihan ya teman-teman. Nanti teman-teman coba buat sendiri begitu. Lalu nanti kata-katanya diganti-ganti seperti itu ya. Ini sengaja saya buat seperti ini. Ini saya ujikan hanya untuk ke 30 siswa saja, padahal harusnya kan 34. Kata-katanya nanti teman-teman bisa latihan sendiri begitu ya. Nah, nanti sekarang yang saya akan ajarkan lagi adalah untuk yang B1. Berarti kalau untuk yang B1, ini outputnya saya close dulu supaya nggak membuat susah begitu ya. Kembali lagi, klik Analyze. Nah, sekarang saya akan ajarin teman-teman untuk membuat deskripsi untuk yang B1. Klik Analyze, kemudian yang deskripsi statistik, pilih yang frequencies. Lalu yang variables yang A1 ini di-reset dulu teman-teman, supaya dia kembali ke awal. Lalu klik B1, munculkan di sini. Klik begitu ya. Lalu sama, klik statistiknya, pilih mean, median, and mode. Kemudian dispersionnya, standard deviation, mean, and maximumnya. Klik continue. Lalu chartnya, pilih yang histogram, lalu show normal curve on histogram. Klik continue ya. Lalu oke teman-teman. Nah, sekarang kita lihat file Word-nya. File Word-nya ini teman-teman hapus dulu. Ya, tinggal delete tabelnya dulu aja. Kemudian copy yang output-nya yang ini. Copy, kemudian ditempelkan saja. Oke. Lalu ini diratakan tengahkan aja biar enak teman-teman. Oke, baru sekarang kita buat deskripsinya. Nah, di sini kan berarti kalau B1 itu artinya adalah hasil pemahaman konsep matematika siswa untuk kategori siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. Nah, berarti kata-katanya seperti apa ya? Nah, di sini saya sudah buat ya teman-teman. Hasil pemahaman konsep matematika dari 34 siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi diperoleh data terendahnya adalah, teman-teman lihat, oh 53, dituliskan 53. Lalu nilai tertingginya adalah, maksimumnya adalah 75. Lalu rata-ratanya adalah 63,06. Mediannya adalah 62,50. Kemudian modusnya adalah 60 dengan simpangan baku 6,065. Begitu ya. Kemudian bisa juga kalau seandainya dosennya minta harus ada histogramnya, ya sudah. Tadi kan kita sudah klik histogramnya yang ini, kita delete gitu ya. Kemudian kita tempelkan tadi hasil histogram yang ini. Yang B1 kita copy. Kemudian kita tempelkan saja, tinggal Ctrl V saja begitu ya. Oke, sekarang tulis lagi kata-katanya. Nah, ini saya sudah bantu ya teman-teman. Gitu. Dari 34 siswa, maka kemandirian belajar yang tinggi itu rata-ratanya adalah 6,6306 dengan simpangan bakunya sebesar 6,065 seperti itu. Lalu untuk yang nilai B2 ini saya tinggal sebagai latihan buat teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk uji deskripsi yang A1 B1 seperti itu ya. Untuk yang A1 B1 sama teman-teman itu kita kembali lagi begitu ke klik Analyze. Lalu pilih yang descriptive statistik, lalu pilih yang frequencies, lalu di reset aja teman-teman. Lalu pindahkan A1 B1, begitu ya. Baru klik statistik, sama, klik median, mean, median, mode, kemudian dispersionnya standard deviation, mean, and maximum. Klik continue, lalu chartnya pilih yang histogram, begitu ya. Lalu oke. Nah, sekarang kita hapuskan dulu, gitu ya, ininya kita. File ininya, lalu kita copy ini, lalu kita pastekan. Lalu biasakan ini di tengah-tengah teman-teman biar cantik aja begitu ya. Nah, berarti A1 B1 itu ada artinya apa? Hasil pemahaman konsep siswa dengan kategori kemandirian belajar yang tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw seperti itu ya. Dan ini jumlah siswanya adalah 17. Maka saya sudah bantu kata-katanya seperti ini. Sebanyak 17 siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi dijadikan sampel dan diberi perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Diperoleh data terendahnya adalah 59, betul. Kemudian skor tertingginya adalah 75. Kalau tidak tepat, tinggal teman-teman bisa ganti ya. Skor rata-ratanya 66,59, betul. Mediannya sebesar 65,00, betul. Modusnya sebesar nilai 60, betul. Kemudian simpangan bakunya adalah 5,466, seperti itu ya. Kemudian, kalau dosennya minta histogram, ini tinggal di delete aja yang saya sudah buat.
Kemudian dikopikan histogram yang ada yang di sini, yang sudah hasil output ya. Tinggal di kontrol kanan aja, copy. Kemudian di kontrol V seperti itu ya. Nah, baru di sini teman-teman buat lagi kata-katanya, deskripsikan begitu ya. Nah, di sini saya bantu. Dari histogram di atas terdapat 17 siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw. Diperolehlah rata-rata nilainya sebesar 80. Nah, salah kan? Berarti ini harusnya saya ganti menjadi berapa? 66,59. Berarti saya ganti 66,59. 66,59. Gitu ya. Kemudian, dengan simpangan baku sebesar berapa? 5,495. Berarti saya ganti 5,495 seperti itu ya. Baru saya lanjutkan atau Ctrl S begitu. Nanti yang untuk uji deskripsi A1 B2 lalu A2 B1 dan A2 B2 itu teman-teman bisa latih sendiri begitu ya. Saya sudah bantu teman-teman dengan file Word-nya. Nanti teman-teman bisa download sendiri di dalam deskripsi video YouTube saya seperti itu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini cara untuk menguji deskripsi. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya untuk uji prasyaratnya seperti itu ya. Terima kasih, kita bertemu lagi pada video berikutnya.